Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati kepada Profesor Dr. Masruki MPD selaku dosen senior di dalam mata kuliah hukum Islam ini, saya mohon izin menyampaikan kepada saudaraku yang berbahagia pembahasan kita yaitu bab 3. Di dalam bab 3, asas hukum Islam, kaidah fikih, dan ahkamul khamsah. Saudaraku yang berbahagia, kita masuk pada subbab A, yaitu asas hukum Islam. Dapat disampaikan dan dijelaskan di dalam PPT ini, asas hukum Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi, asas hukum Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Sifat asas hukum terakhir itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu. Asas hukum Islam meliputi yang pertama adalah asas umum. Adalah asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam, yaitu sebagai berikut. Yang A, asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Dalil surat As-Sod ayat 26 dan surat An-Nisa ayat 135. Yang B, asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Adapun dalil asas kepastian hukum adalah surah Al-Isra ayat 15. Yang C, asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan kedua asas tersebut, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya baik terhadap yang bersangkutan maupun kepentingan masyarakat. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 178. Yang kedua, asas hukum pidana adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum-hukum pidana Islam. Di antaranya sebagai berikut. Yang A, asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Isra ayat 15 dan surah Al-An'am ayat 19. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Yang B, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat, akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Dalil surat Al-An'am ayat 164, Al-Fatir ayat 18, Az-Zumar ayat 7, dan An-Najm ayat 38, dan Al-Mudassir ayat 38. Yang C, asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya. Yang ketiga, asas hukum perdata adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum perdata Islam. Di antaranya A, asas kekeluargaan adalah asas hubungan perdata yang disandarkan pada hormat menghormati, kasih mengasihi, serta tolong menolong dalam mencapai kebaikan. Dalil surat Al-Maidah ayat 2. Yang B, asas kebolehan atau mubah adalah asas yang membolehkan melakukan semua kegiatan hubungan perdata sepanjang tidak ada larangan, baik
di Al-Quran dan Al-Hadis. Surat Al-Baqarah ayat 185 dan ayat 286. Yang C, asas kebijakan adalah asas yang mengandung pengertian bahwa setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan kepada kedua belah pihak atau pihak lain dalam masyarakat. Dalil surat Al-Maidah ayat 90. D. Asas kemaslahatan hidup adalah asas yang mendasari segala sesuatu pekerjaan yang mendatangkan kebaikan, berguna, bermanfaat kepada kehidupan pribadi, manusia, dan kehidupan sosial. Subbab B, yaitu tentang asas penerapan hukum Islam. Ada 3 asas yang disepakati oleh para pakar hukum Islam, yaitu tentang asas penerapan hukum Islam. Yang pertama adalah hukum Islam tidak memberatkan dan tidak mempersempit. Penjelasannya bisa saudara simak. Dalilnya adalah surat Al-Hajj ayat 22 dan Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, asas penerapan hukum Islam adalah asas tidak memperbanyak beban. Hukum Islam tidak mempunyai banyak tuntutan atas manusia. Hukum Islam datang demi kepentingan manusia, bukan mengeksploitasi manusia. Tuntutan dalam hukum Islam atau hal-hal yang diperintah Allah sesuai kemampuan manusia atau tidak lebih batas kewajaran yang menurut kadarnya akan memberi perintah kemaslahatan, sehingga hukum Islam tidak akan memberi perintah dan larangan yang dapat merugikan atau membahayakan manusia. Yang ketiga, asas tadruj, bertahap. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam turun secara bertahap karena Al-Quran turun sesuai dengan hal-hal yang sedang terjadi dalam masyarakat. Salah satu hukum yang terdapat di dalamnya adalah mempermantap bacaan dan mempermudah hafalan Rasulullah SAW dan sahabat, dan agar kandungan Al-Quran mudah diamalkan dan dihayati dan diamalkan oleh umat Islam secara bertahap mulai sampai puncak kesempurnaannya. Surat Al-Maidah ayat 3. Salah satu contoh penetapan hukum khamar melalui 3 tahap. Kita masuk kepada subbab C, yaitu kaidah-kaidah fikih. Yang pertama adalah hukum itu berputar bersama ilatnya. Bila ada ilat, maka hukum pun ada, dan jika tidak ada ilat, maka hukum pun tidak ada. Oleh karena itu, menetapkan suatu ilat hukum merupakan hal yang penting. Hal ini berarti menentukan ilat hukum yang tidak tercantum dalam ketentuan hukum itu sendiri merupakan upaya pemikiran sehingga suatu hal yang biasa apabila terdapat perbedaan pendapat antara para ahli hukum. Yang kedua adalah kebolehan atau mubah. Kaidah fikih istishab disebut mubah atau boleh sebagai berikut. Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya mubah. Yang ketiga, adat kebiasaan atau urf. Bahwa untuk menentukan hukum yang berdasarkan dari hasil penalaran dapat diterima salah satu teknik menentukan melalui adat kebiasaan. Masuk kepada subbab D, yaitu al-ahkam al-khamsah, biasa disebut dengan hukum taklifi. Adalah ketentuan hukum menuntut para mukallaf atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban maupun larangan. Yang kedua, sunnah adalah perbuatan yang dianjurkan kepada manusia mukallaf, namun pahala kepada orang yang mengerjakan dan tidak mendapatkan dosa bagi orang yang meninggalkannya. Dibagi menjadi 3, sunnah muakkad, sunnah zaidah, dan sunnah fadilah. Yang ketiga adalah makruh.
adalah perbuatan yang dilarang kepada orang mukallaf tapi tidak sampai kepada yang haram. Yang keempat, haram adalah tuntutan kepada orang mukallaf untuk meninggalkan sesuatu yang imbalannya berupa pahala bagi yang taat. Yang kelima adalah wajib, adalah tuntutan kepada mukallaf untuk mengerjakan dengan imbalan pahala. Yang mencakup 5 kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia. Yang pertama adalah jaiz atau mubah. Subbab yang E yaitu hukum wad'i, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan yang akan terjadi atau terwujud sesuatu ketentuan hukum bagi orang mukallaf. Yang pertama, sebab adalah sesuatu yang tampak dan jelas yang dijadikan oleh Islam sebagai penentu adanya hukum. Yang kedua, syarat adalah sesuatu yang terwujud atau tidak terwujud sesuatu perbuatan hukum yang tergantung padanya. Yang ketiga, mani adalah sesuatu perbuatan hukum yang dapat menghalangi perbuatan hukum yang lain yang mengakibatkan perbuatan hukum yang lain tidak dapat dijalankan. Sekian pembahasan kita pada bab yang ketiga ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.